Halo everyone, jumpa lagi denganku Farizara di channel Farizara Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan sejahtera. Sebelum aku memulai readingan, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di video aku. Buat kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku Farizara. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku tunggu ya subscribe dari kalian. Karena dengan subscribe, energi kalian bisa terkoneksi dengan energi di dalam kartu tarot aku. Sehingga bila mana aku readingan, insya Allah readinganku ini bisa resonate untuk kalian. Tetap support channel YouTube aku ya, agar channel YouTube aku bisa berkembang dengan baik. Buat kalian yang ingin request tema, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang mau personal reading, bisa langsung hubungi kontak WA yang ada di kolom deskripsi. Seperti biasa, sebelum aku memulai readingan, aku beritahu kepada kalian bahwa ini adalah general reading. Bisa resonate, bisa tidak untuk kalian. Hanya resonate untuk kalian yang energinya ketarik ke dalam kartu tarot aku. Untuk itu, kalian cocokkan terlebih dahulu ya energi kalian dengan energi yang ada di dalam kartu tarot aku. Bila ada kecocokan atau kesamaan, walaupun tidak semuanya cocok, artinya readingan ini memang untuk kalian. Juga readinganku ini bersifat timeless, tidak ada batasan waktu. Kapan saja kalian menonton video readinganku ini tetap berlaku untuk kalian. Readinganku kali ini untuk kalian yang berzodiak Virgo dengan tema apakah kamu ditakdirkan menjadi orang kaya? Penasaran? Tonton video aku ini sampai selesai ya. Pertama-tama aku akan tarik 3 kartu untuk mengetahui energi kalian Virgo. Kemudian aku akan tarik 3 kartu lagi untuk jawaban dari tema readinganku kali ini. Apakah kamu Virgo ditakdirkan menjadi orang kaya? Oke, kita mulai saja ya shuffle kartunya. Energi Virgo. Di sini ada Five of Fire, ada Queen of Water, dan ada Ace of Water. Di sini kalau aku lihat sepertinya ada persaingan, juga ada konflik, adanya ketegangan, adanya perselisihan juga, bisa perkelahian juga, ada bentrok ya, bentrok ego di sini. Juga ada kekacauan atau pergulatan, adanya agresi atau sikap kasar, atau adanya energi yang terpendam. Hanya saja sepertinya konflik yang terjadi ini akan bisa berakhir dan akan terciptanya sebuah keharmonisan atau adanya perdamaian, juga adanya kesepakatan dan kompromi. Ini sepertinya sebuah akhir dari perjuanganmu ya. Meskipun di sini kalau aku lihat ada amarah yang tertahan, juga ada rasa malu, juga adanya pencarian solusi. Di sini kamu harus menghadapi masa ketidakstabilan keuanganmu untuk sementara waktu. Mungkin kamu harus bekerja lebih dari biasanya ya, dan memberikan sejumlah besar energimu pada pekerjaanmu untuk menjaga kenyamanan finansialmu. Karena kalau aku lihat uang tidak akan datang dengan mudah dan kamu memang harus meluangkan waktu ekstra untuk menjaga segala sesuatunya ini bisa berjalan sebagaimana adanya. Meskipun tidak terlalu kesulitan dalam hal keuangan dan kamu merasa cukup nyaman untuk saat ini, cobalah tetap persiapkan dirimu terlebih dahulu. Bila kemungkinan adanya kondisi keuanganmu yang mungkin bisa mengkhawatirkanmu. Mungkin kamu akan mengalami
sebuah pertengkaran mengenai uang. Misalnya dengan seseorang dari keluargamu atau seseorang yang berhubungan dengan uang seperti pegawai atau penjaga toko. Apapun yang terjadi, ini akan menjadi pengalaman yang menegangkan bagimu karena kamu akan mengalami kesulitan menghadapi situasi keuangan yang paling kecil seperti pengembalian uang atau penggantian biaya dan lain-lain. Untuk karir, sepertinya ada aspek kompetitif ya, dan ada konflik. Persaingan ini bisa terjadi terus-menerus. Ini bisa jadi karena bidang pekerjaan yang kamu geluti seperti perbankan dan penjualan, atau bisa juga bila kamu menjadi seorang atlet. Kamu harus selalu aktif dan bergerak agar bisa mengimbangi rekan-rekanmu. Jika kamu tidak memiliki pekerjaan seperti yang kusebutkan tadi, mungkin persaingan bukan hal yang biasa bagimu. Tapi situasi konflik ini sepertinya hanya situasi sementara saja, di mana memang kamu harus kompetitif, sehingga konflik inilah yang mungkin timbul. Bisa jadi karena pertengkaran atau perselisihan yang terjadi ya dalam pekerjaanmu dengan kolega atau mitramu, atau kamu sedang bersaing dengan seseorang untuk mendapatkan kenaikan gaji atau posisi. Namun masalah ini memang tidak bersifat permanen, karena kalau aku lihat di sini kamu cukup mampu untuk mengatasi tantangan atau lawan apapun, dan kamu akan berhasil menghilangkan segala hambatan yang menghalangimu dan kesuksesanmu. Kamu mungkin menghadapi masa ketidakstabilan keuangan untuk sementara waktu. Saat ini, kamu mungkin memberikan dukungan finansial untuk orang lain. Saran di sini agar kamu tergerak untuk membantu teman, anggota keluarga, atau organisasi yang membutuhkan. Perlu diingat bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Kamu tidak boleh memberikan seluruh perhatianmu dengan pengorbanan faktor-faktor lain dalam hidupmu. Kartu ini sebagai pertanda positif ya bagi situasi keuanganmu. Tetapi tetap berhati-hati dengan pengeluaranmu dan tetaplah menabung untuk jangka panjang. Kalau aku lihat secara keseluruhan ya, kamu tidak akan berkonsentrasi pada uang pada saat ini ya dalam hidupmu. Kamu seharusnya menikmati keamanan finansialmu. Hanya saja kamu jangan sampai terjebak dalam transaksi keuangan atau strategi investasi yang rumit. Tetap prioritaskan aspek kehidupanmu yang lain saat hal ini muncul. Dalam hal karir, kamu perlu mengevaluasi apakah pekerjaanmu saat ini memenuhi tuntutan materi dan emosionalmu dalam lingkungan karir. Di sini, kamu sepertinya berhasil dalam karir di industri bantuan seperti keperawatan, konseling, penyembuhan, atau seni atau mode. Dan kalau aku lihat, sepertinya ada seorang wanita yang stabil secara emosional akan memberimu dukungan dan nasihat karir yang kamu butuhkan. Dan dia juga memperhatikan kesehatan emosionalmu dan pengembangan profesionalmu dan rekan kerjamu. Seseorang ini bisa kamu jadikan sebagai mentormu. Di kartu outcome-nya sepertinya adanya permulaan baru ya dalam kehidupanmu. Juga kamu bisa mendapatkan koneksi baru berupa kegembiraan dan kebahagiaan serta perayaan dan sosialisasi serta hasil ya. Sepertinya kemungkinan besar kamu akan beruntung dalam hal investasi selama fase kehidupanmu ini. Kamu akan dapat berkembang selama kamu telah mengerjakan pekerjaanmu dan memahami kondisi peluang investasi. Kamu juga harus melakukan penelitian yang tepat dan percaya pada diri sendiri. Kapanpun kamu berencana berinvestasi, hal ini bisa memberi kamu kekayaan dan kemakmuran finansial jangka panjang. Sebisa mungkin jangan melakukan pengeluaran. Kamu perlu mempertimbangkan dalam pembelian aset dan membeli barang-barang. Dalam hal karir, akan ada posisi baru ya di kehidupan kerjamu, ada juga tantangan baru dalam posisimu saat ini, atau mungkin rekan atau koneksi bisnis baru yang akan segera tiba. Adanya awal baru dalam profesimu, mungkin saja kamu tidak terus-menerus mencari pekerjaan. Kamu mungkin mengembangkan hubungan positif dengan rekan kerja, atau kamu mengalami perubahan emosional dalam cara kamu memandang pekerjaan. Usaha baru dapat memicu idemu, ide yang orisinal ya. Gunakan antusiasmu ini untuk memulai proyek dan ambisi baru. Kamu perlu menghilangkan kekhawatiranmu untuk mengambil tanggung jawab tambahan yang sangat penting buat kamu jika kamu bekerja di genre kreatif. Sekaranglah saatnya kamu untuk melepas segala keraguanmu dan manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk meningkatkan pertumbuhan profesionalitasmu dalam hal pekerjaan. Pahami juga orang-orang di sekitarmu yang mungkin mencoba menjatuhkanmu.
Oke, aku akan lanjut buka kartu lagi ya. Untuk jawaban tema readinganku kali ini, apakah Virgo ditakdirkan menjadi orang kaya? Apakah Virgo ditakdirkan menjadi orang kaya? Di sini ada Eight of Swords, ada Queen of Swords, dan ada Knight of Pentacles. Sepertinya di sini kalau aku lihat kamu menunjukkan adanya perasaan terpojok atau terkurung ya, atau terkekang, atau seolah-olah seperti tanganmu itu terikat. Adanya kekhawatiran juga, ini seperti masalah psikologis ya, atau adanya ketakutan dan kengerian. Hal ini bisa juga mewakili keputusasaan. Sepertinya bila hal ini muncul, mungkin saat ini kamu sedang berada di bawah tekanan atau kamu sedang menghadapi masalah atau mengalami drama. Tetapi sebenarnya kamulah yang menyebabkan keadaan ini karena kamu berpikir negatif dan membiarkan dirimu dilumpuhkan oleh rasa takutmu. Jika kamu tidak bisa mengubah situasimu ini, kamu mungkin akan merasa tidak berdaya. Bahkan kondisimu bisa menjadi jauh lebih buruk karena rasa ketidakberdayaanmu ini. Kabar baiknya adalah kamu bisa lolos dari situasi ini jika kamu memiliki tekad untuk melakukannya. Dan di sini kalau aku lihat sepertinya kamu merasa terkekang oleh kondisi keuanganmu saat ini. Tapi hal ini lebih disebabkan karena kecemasanmu daripada kenyataan keadaanmu. Jika kamu ingin meningkatkan penghasilan, kamu harus inovatif dan kreatif. Jangan menyerah pada rasa takutmu. Pasti ada solusi ya untuk mencapai tujuanmu. Mengenai kondisi keuanganmu, kamu mungkin merasa hampir habis. Kekhawatiran terhadap keadaan rekening bankmu. Mungkin ada lebih banyak sumber daya yang tersedia bagimu daripada yang kamu sadari. Jika kamu ingin meningkatkan penghasilan, saat ini kamu merasa terkekang, bisa jadi karena hutang atau kurangnya sumber daya finansialmu. Jika ini memang tentang keuangan, mungkin kamu perlu mengubah pola pengeluaranmu atau kamu menghindari akumulasi hutang. Bersikaplah kreatif jika kekurangan dana ini menyebabkan masalah bagimu. Kamu bisa mendapatkan uang tambahan dengan berbagai cara, semisal dengan mengasuh anak, mengajar, atau merawat tanaman yang pada awalnya mungkin yang kamu rasakan bekerja keras untuk mendapatkan uang bisa membebanimu secara emosional, tetapi kamu akan terbiasa dan menjadi yang terdepan. Di dalam karir pun kamu juga merasa tertekan, kamu merasa tidak berdaya atau merasa tersesat dan tidak mampu mengubah keadaan. Pada akhirnya kamulah yang mengendalikan nasibmu sendiri. Jika kamu benar-benar membenci keadaanmu saat ini, kamu memiliki kemampuan untuk mengubahnya. Karir kamu tidak persis seperti yang kamu pikirkan. Kamu yakin bahwa kamu tidak bisa berhenti sekarang, karena pekerjaanmu berhubungan langsung dengan mata pencaharianmu. Kamu mungkin berpikir kamu tidak memiliki pilihan lain untuk pekerjaan atau untuk pilihan profesionalmu saat ini. Jika kamu ingin berganti karir, mungkin ini bisa menjadi tantangan ya buat kamu. Kamu bisa mencari solusi jika kamu masih merasa cemas, seperti kamu meminta bantuan atau meninjau anggaranmu, atau mengubah minatmu menjadi bisnis.
Seorang wanita yang lebih tua dalam hidupmu yang akan membantumu memecahkan masalah saat kamu berada pada posisi yang paling rentan. Dan wanita ini akan menyarankan atau memberimu nasihat tentang keuangan yang baik. Bisa juga kamu mungkin akan mendapatkan keuntungan finansial dari kamu mengobrol dengan seseorang ini. Jika seseorang memintamu untuk membantu secara finansial, pikirkanlah dari sudut pandangmu dan sudut pandang mereka. Di sini diperlukan kemampuan untuk membantu orang lain namun dalam batasan tertentu. Dalam karir, kamu mungkin mendapatkan dukungan atau bantuan atau kritik yang bermanfaat dari wanita yang lebih tua di tempat kerjamu. Dan wanita ini berkelas juga dapat dipercaya. Dia seorang yang berpengetahuan luas juga berkompeten. Kamu sebaiknya meniru perilakunya. Kamu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena dengan begitu, rekan kerjamu akan menghargai kejujuran dan integritasmu. Seseorang ini dapat memberikan panduan yang sangat baik tentang cara memajukan pekerjaanmu. Kamu mungkin berada dalam tahap kehidupan di mana kamu bisa mendapatkan banyak rasa hormat dari teman-temanmu. Kejujuran dan integritasmu lah yang mungkin akan memberikan kamu reputasi yang baik. Adanya kepercayaan dirimu dan keberanian, dan kamu siap memenangkan pertempuran apapun. Kamu bertindak berdasarkan rencana yang telah kamu buat sebagai konsep, dan kamu menjalaninya. Di dalam dirimu pun menunjukkan energi yang terisi. Kamu sangat bersemangat dan termotivasi. Juga ada antusiasmu untuk mencapai puncaknya. Kalau aku lihat di sini, kamu memang siap untuk mencapainya. Kamu tidak memiliki lagi keraguan yang kamu tunjukkan. Bahkan kamu siap melanjutkan rencanamu untuk mencapai tujuanmu. Meskipun begitu, kamu tidak akan bisa menghindar dari situasi sulit atau situasi yang berbahaya. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyelesaikan misimu. Semangatmu untuk menghadapi tantangan dan bahaya karena keyakinanmu ini sangat besar bisa membuat misimu ini lebih seru dan lebih penuh petualangan. Ada pertanda baik di bidang keuangan dan uang bahwa kamu akan segera menerima sejumlah besar uang. Hal ini bisa meningkatkan suasana hati dan energimu. Uang itu bisa kamu pakai untuk melakukan sebuah perjalanan atau liburan yang menyenangkan. Atau bila kamu tidak ingin melakukannya, bisa kamu pakai untuk investasi atau untuk tabungan. Yang perlu kamu perhatikan hanyalah kamu jangan tidak sabar atau kamu jangan terburu-buru melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Kamu harus memiliki rencana yang jelas ya, karena bila rencanamu tidak jelas, itu bisa mengurangi peluangmu untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Yang perlu kamu lakukan adalah fokus dan tetap antusias pada aktivitasmu sehingga kamu lebih dekat dengan tujuanmu. Inilah waktunya kamu maju ke depan dengan energi dan semangatmu yang tinggi. Oke, seperti itu ya bacaan readinganku kali ini. Dan bacanya bagus ya untuk Virgo. Kartu yang keluar ini bagus semua. Kalau aku lihat tidak ada masalah yang berat dalam hal karir maupun keuangan. Jadi kamu tetap fokus dan berdedikasi pada karir dan keuanganmu. Apakah Virgo berpotensi menjadi orang kaya? Jawabannya iya. Dan apakah Virgo ditakdirkan menjadi orang kaya? Sepertinya iya, karena kalau aku lihat di sini dari awal kartu yang muncul semuanya sepertinya fine-fine aja. Artinya masalah yang ada itu tercipta dari pemikiranmu sendiri. Bila kamu berpikiran positif, pasti akan positif hasilnya. Oke, sekian dulu readingan dari aku. Semoga readinganku ini bermanfaat ya untuk kalian, terutama untuk kalian yang berzodiak Virgo. Dan terima kasih buat Virgo yang sudah menonton video aku ini sampai selesai. Jangan lupa untuk selalu memberi tanda like di akhir video aku ya. Dan jangan lupa untuk share video aku ini ke teman-teman kalian. Dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru aku selanjutnya. Sampai bertemu lagi denganku, Farizara. Salam sukses selalu. Bye-bye dan thank you for watching.